Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andro Buntu Media. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk mengenkripsi file kalian yang menggunakan aplikasi bernama VeraCrypt, teman-teman. Ini adalah aplikasi gratis dan open source, jadi aman digunakan, teman-teman. Silahkan masuk ke veracrypt.io ya, kemudian kalian klik tombol downloadnya, teman-teman, atau masuk ke menu downloadnya. Di sini VeraCrypt tersedia untuk banyak sistem operasi ya, mulai dari Linux, Mac sampai Windows, teman-teman. Nanti tinggal di download aja ya. Kemudian kalau sudah di download, silahkan dibuka aplikasi VeraCrypt ya, teman-teman. Aplikasi VeraCrypt itu tampilannya seperti ini, simple banget. Jadi ini bisa digunakan untuk mengenkripsi semua file kalian ya, yang penting-penting terutama sih, teman-teman. Berikutnya kita klik tombol volume yang ini, kita klik create new volume, dan nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Karena kita ingin buat baru, kita biarkan yang ini create an encrypted file container, lalu kita klik tombol next. Ini juga biarkan standar aja, teman-teman. Kita klik next, lokasinya kita klik select file. Berikutnya kita masuk ke folder di mana kita ingin menyimpan volume dari si VeraCrypt ini ya. Volume itu seperti file, teman-teman, tapi dia itu sebenarnya kontainer ya, yang di dalamnya itu berisi file-file yang kita enkripsi, teman-teman. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian kita beri nama ya. Sebagai contoh, saya akan beri nama androbuntu.com. Kita klik save. Nah, di sini kita klik tombol next, teman-teman. Lalu untuk algoritmanya, algoritma enkripsinya, saya sarankan sih biarkan aja ya, AES. Kemudian kita klik next, dan volume size-nya ini adalah ukuran dari si file yang berisi VeraCrypt ya, teman-teman. Jadi cara untuk menentukannya gini, kalian tentukan sendiri ya berapa file yang ingin kalian enkripsi, maksudnya berapa ukurannya gitu. Kalau kalian punya banyak file, kira-kira 1 giga, ya kalian buat 1 gigabyte, teman-teman, di sini ya. Atau kalau kalian nanti kebutuhannya meningkat seiring waktu, tinggal di kira-kira aja ya, kalian butuh berapa gigabyte data atau volume yang akan kalian gunakan untuk mengenkripsi file. Jadi nanti kalian tidak bisa mengenkripsi file yang lebih besar dari ini, teman-teman, karena ini bentuknya volume ya, atau kayak wadah gitu. Jadi ukurannya sudah kita tentukan di sini, teman-teman. Jadi silahkan ditentukan berapa ukuran volumenya. Sebagai contoh aja, di sini misalnya saya akan membuat volume dengan ukuran 1 gigabyte ya. Lalu kita klik tombol next. Nah, ini bagian penting. Kita buat password, teman-teman. Password ini yang akan selalu kita gunakan ya ketika kita ingin membuka volume ini, teman-teman, dan mengakses seluruh file yang kita enkripsi di dalamnya ya. Jadi silakan dibuat, teman-teman, password yang jangan sampai kalian lupa ya. Diingat baik-baik, karena kalau kalian lupa ya, nanti semua file yang ada di dalam folder atau volume ini kalian tidak bisa akses lagi ya. Kita klik next. Warning, short password are easy to crack using brute force technique. Nah, ini kalau kalian menggunakan password yang terlalu mudah seperti ini ya, akan ada warning, teman-teman. Tapi karena ini adalah tutorial doang, saya tidak masalah ya. Nanti akan saya hapus yang ini. Jadi nanti kalian bikin passwordnya yang agak rumit, teman-teman. Kalau bisa ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, bahkan ada angka atau simbolnya ya. Kemudian untuk file systemnya, silahkan kalian tentukan ya. Kalau kalian pengguna Windows dan ingin menyimpan file-file berukuran besar ya, lebih dari 4 GB, saya sarankan menggunakan NTFS, teman-teman, untuk teman-teman yang pengguna Windows ya. Jadi nanti misalnya ada file berukuran lebih dari 4 GB yang ingin dimasukkan ke dalam volume ini, gunakan NTFS, teman-teman, supaya bisa masuk ya filenya ya. Tapi karena saya pengguna Linux, saya biarkan aja fat. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita arahkan mouse kita secara random, teman-teman. Ini untuk membuat randomness ya, atau tingkat keacakan, teman-teman. Diginin aja, di warawiriin aja seperti ini sampai penuh ini ya, biru-birunya. Ini adalah fungsinya untuk menambah randomness ya. Kita lakukan sampai penuh. Ini memang agak lama ya. Ini ada important, move your mouse as randomly as possible within this window. The longer you move it, the better. They significantly increase the
cryptographic strength of the encryption key, then click format to create the volume. Intinya ini menambah randomness teman-teman, jadi semakin sulit atau menambah tingkat kekuatan kriptografinya ya untuk mengenkripsi semua file kalian teman-teman. Oke, kalau sudah mentok ke kanan seperti ini, kita klik format. Kita tunggu sampai selesai. The VeraCrypt volume has been successfully created. Oke, kita sudah berhasil membuat volume VeraCrypt-nya teman-teman. Kita klik OK. Kita klik exit. Nah, berikutnya kita cek di file manager kita teman-teman. Nanti di file manager kita itu akan ada satu file ya. Kalian bisa lihat ada satu file bernama androubuntu.com sesuai dengan yang tadi saya buat ya. Ukurannya juga 1,1 GB, lebih sedikit nggak apa-apa. Memang seperti itu ya. Berikutnya kita akan coba akses volume ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa masukkan semua file kita ke dalam volume ini ya. By the way, volume ini tuh jangan sampai diotak-atik ya, kecuali menggunakan VeraCrypt. Jadi di dalam sinilah semua file kita dienkripsi teman-teman. Jadi dari luar seperti ini ya, tanpa menggunakan VeraCrypt, orang-orang tidak tahu apa isinya ya. Kita klik 2 kali juga tidak akan bisa dibuka, dan mau diapa-apain pun tidak akan bisa dibuka teman-teman. Jadi semua file kita itu aman ya di dalam volume VeraCrypt ini teman-teman. Nah, sekarang cara untuk mengakses volume yang ada di dalamnya ya, supaya kita bisa mengambil atau memasukkan semua file yang kita masukkan ke sini ya. Dan kalau nanti memang sudah ada file-filenya, kita bisa lihat semua file kita yang ada di dalam sini teman-teman. Caranya kita kembali ke VeraCrypt-nya. Nah, cara untuk mengakses volume yang tadi kita buat ya, kita klik select file teman-teman. Kemudian masuk ke folder tempat dimana tadi kita menyimpan volumenya. Lalu kita pilih volumenya teman-teman. Lalu kita klik open. Dan selanjutnya kita klik mount yang ini ya. Nah, ini kita akan diminta untuk memasukkan password ya. Password ini adalah password yang tadi kita buat teman-teman. Kita klik OK. Enter your user password. Nah, ini saya menggunakan Linux. Jadi saya akan diminta untuk memasukkan password tambahan ya. Kalian pengguna Windows juga sepertinya akan seperti itu juga ya. Nanti diminta untuk memasukkan password Windows kalian atau apapun itu. Saya tidak pernah menggunakan Windows ya, jadi tidak ngerti. Tapi nanti kalau memang diminta untuk memasukkan password administrator, masukin aja. Kita klik OK. Nah, dia sedang mendeskripsi ya. Bukan mendeskripsi. Nah, selanjutnya kok nggak terjadi apa-apa bang? Begini doang. Kalian buka file manager kalian teman-teman, atau file explorer kalian. Lalu di sidebar kalian bisa lihat nih ada volume. Ini tadinya tidak ada nih. Ukurannya 1,1 GB. Ini adalah volume yang tadi kita buat ya. Sebentar, saya akan bandingkan samping-sampingan seperti ini ya. Ini adalah volume yang sudah kita buka di VeraCrypt. Ini nih. Kemudian ini adalah volume yang tidak kita buka menggunakan VeraCrypt ya. Jadi semua file yang kita masukkan di sini teman-teman nanti akan terenkripsi masuk ke dalam volume ini. Saya akan coba masukkan sebuah file ya. Masuk ke folder download. Saya akan masukkan ini ke sini. Nah, tercopy, kita masuk. Nah, kita sebagai pengguna VeraCrypt, kita sudah buka volume yang menggunakan aplikasi VeraCrypt. Kita bisa mengakses semua file dan folder yang ada di dalam volume ini teman-teman. Kita bisa buat folder baru, kita bisa hapus-hapus folder yang sebelumnya kita buat, kita bisa memasukkan file-file baru ke dalam sini. Tapi di sini nih orang-orang yang tidak menggunakan VeraCrypt yang mengakses volume ini, dia tidak akan bisa ya. Jadi semua yang kita lakukan di sini teman-teman akan disimpan di dalam volume ini ya. Jadi gampangnya seperti itu. Dan nanti kalau kita ingin unmount ya atau sembunyikan lagi, kita tinggal ini aja nih, eject. Kemudian masukkan password dan selesai. Nanti kita tidak bisa akses lagi teman-teman. Dan semua file serta folder yang tadi kita buat ada di dalam volume ini ya. Dan mau dibuka menggunakan cara apapun tidak akan ada yang bisa. Jadi semua file dan folder kita aman di sini ya. Sekian untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.